Halo teman-teman, di video kali ini kita bakalan membahas terkait affinity mapping. Oke, bagi teman-teman yang baru menonton YouTube saya, teman-teman bisa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk update terkait materi UI UX, workflow, dan freelancer. Oke, kita bakalan bahas affinity mapping, apa itu affinity mapping, dan gimana cara kita buat affinity mapping. Oke. Pertama, affinity mapping itu kalau teman-teman cek di Google ataupun di artikel-artikel UI UX, affinity mapping itu ya biasa disebut dengan affinity diagram, itu sama aja. Dan biasanya affinity mapping itu mengkategorikan data kualitatif. Jadi ketika teman-teman udah ada data kualitatif, baik itu dari riset, dari teman-teman brainstorming, nanti kita bisa masukkan ke dalam affinity map. Oke, sebelum itu kita jelas dulu apa sih itu affinity map. Oke, kalau teman-teman baca di sini ya, affinity map is a representation of mapping your research insight to organize information. Jadi kita untuk mapping dari riset dari insight untuk mengorganize informasi. Affinity mapping adalah latihan untuk menggunakan organisasi ide untuk menyusun ide dari insight dan dari banyaknya data, dari ide, dari riset kita sort dalam suatu grup based on natural hubungannya, dan kita review dan kita analisa, dan nanti kita cari hubungan data tersebut apa hasilnya. Ini cukup panjang, tapi gimana sederhananya apa sih? Sederhananya affinity mapping itu adalah proses pengelompokan data atau ide. Jadi kalau teman-teman ditanya apa itu affinity mapping, adalah ya proses mengumpulkan data, baik itu data dari riset, data dari brainstorming, data dari ide-ide yang kita temukan dari tim, itu kita kelompokkan. Kalau kita kelompokkan itu namanya mapping atau affinity mapping. Kita peta-petakan, kita kelompok-kelompokkan, sederhananya gitu. Gimana sih cara bikinnya? Sederhana, sebenarnya cuma 2 step. Ketika teman-teman udah ada data, teman-teman cukup nanti input datanya semua. Misalkan teman-teman punya data riset atau dari riset atau dari hasil brainstorming ya, punya data A, punya data B, punya data C, dan seterusnya. Dan kita kan ketika ngeriset itu nggak cuma satu user, dan satu user itu bisa banyak jawaban atau banyak data. Teman-teman bisa kelompokkan terlebih dahulu insight-insight atau data-data itu dari user mana aja. Misalkan ini dari user 1, misalkan nama usernya Muhammad Fadli. Nama user keduanya misalkan John Doe. Nah, kita kelompok-kelompokkan, kita masukin aja datanya terlebih dahulu, kita input ke dalam sticky note, kita tulis jawabannya, datanya dari si usernya tadi, kita masukin ke dalam sebuah sticky note dan kita kelompokkan berdasarkan jawaban mereka. Dan step selanjutnya barulah kita kelompokkan data-data tersebut sesuai dengan pola dan temanya, dan kita bisa beri grup. Misalkan kita ketemu data dari Fadli itu terkait suka dengan makan manis. Oke. Misalkan data dari John Doe kita dapatkan suka minum boba. Oke. Kalau kita lihat pola data kedua ini, sebenarnya mereka itu di sini kita ganti ya. Suka dengan minum manis. Oke. Kalau kita cek pola datanya seperti ini, teman-teman bisa kelompokkan. Nanti kita ambil data 2 ini, kita ambil 2 data ini, kita duplikat, seterusnya kita geser aja tuh ke bawah, kita geser ke bawah, kita geser ke bawah, dan kita kelompokkan ini kita kelompokkan data dari John Doe sama Fadli itu, mereka tuh suka dengan yang manis. Kita kelompokkan aja tuh,
suka minuman manis. Kenapa kita kelompokkan suka minuman manis ya? Karena boba itu manis juga ya. Untuk penama ini apakah ada aturan? Ini tidak ada aturan, silahkan sesuaikan dengan pola yang teman-teman analisa dari data si usernya tadi. Jadi dilihat polanya dan dikelompokin berdasarkan apa yang teman-teman temukan. Jadi silahkan dikelompokkan, nanti ada banyak data, ratusan data. Nanti teman-teman bisa kelompokkan sesuai dengan behaviornya, sesuai dengan kesukaannya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan brand apa yang mereka gunakan. Misalkan itu teman-teman dapatkan dari data ini dan kita kelompokkan di dalam sebuah grouping. Apakah boleh di grouping lagi? Ini masih boleh di grouping. Kalau misalkan data ini punya dua sub tipe lagi ya, kita misalkan ini minum, kok ini makan. Misalkan di sini suka makan manis. Makan manis. Ini suka minum manis. Ini masih bisa kita kelompokkan. Makan manis. Kita kelompokkan di sini. Misalkan minum manis. Dan ini kita kelompokkan jadi namanya suka dengan manis, yang suka dengan yang manis-manisan ya. Ini contohnya aja, manisan. Oke, ini tinggal dikelompokkan dan kita dapatin pola dari data tersebut. Teman-teman bisa kelompokkan aja lagi, ini bisa dikotakin aja. Ini kalau kita lihat ini kita pakai ini deh. Kita kasih transparan, bukan novel deh. Kita kasih ini kotak aja. Kita kasih ini. Oke, kita bisa kelompokkan ini. Dan seterusnya kita kelompokkan data-data ini. Kita kelompokkan data dari hasil ini, kita analisa dan kita kelompok-kelompokkan. Nanti kita temulah polanya. Data dari user itu gimana, mereka itu butuhnya apa, mereka itu sukanya apa, kebiasaannya gimana, problemnya apa, pain point-nya apa. Selanjutnya ya teman-teman bisa bikin yang namanya actionable opportunity goals. Actionable ya teman-teman, kalau ketika melakukan riset teman-teman bisa follow up lagi, kalau kurang datanya bisa analisa lebih lanjut, apa yang pengen kita cari tahu lebih dalam, apa yang kita butuhkan untuk desain. Opportunity-nya baik itu dari desain, misalkan mereka itu banyak suka dengan promo ya, kita bisa nanti ide desainnya kita kasih banner promo atau gimana. Dari bisnisnya gimana, mereka lebih suka dengan harga yang murah, gimana kita nanti supaya bisnis juga ya strategi bisnisnya bisa dipikirkan, dan needs dan goalsnya di sini. Jadi gitu teman-teman cara bikin affinity map. Pertama teman-teman kumpulkan data dari jawaban semua usernya, dari semua user interviewnya. Selanjutnya dikelompokin aja, teman-teman cek polanya gimana, dan setelah dikelompokin baru dianalisa. Oh, user ini nanti itu lebih suka berbau manis, mereka kebiasaannya suka dengan begadang, misalkan. Itu kita bisa simpulkan, kita dapat insight dari hasil kita mengelompokkan data menggunakan affinity mapping. Jadi sekian untuk penjelasan affinity mapping.